dalam hukum. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, sedayana. Kali ini kita akan menonton video yang diupload oleh akun Timnas Garuda. Sumbernya Ujang cantumkan di deskripsi ya. Jadi kubu PDIP di sini buka suara ya mengenai hasil Pilpres 2024 ya. Jadi di sini judulnya menggemparkan publik tidak terima kalah dicurangi, PDIP nekat lakukan ini di pemilu Pilpres 2024. Mari kita simak videonya. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Di akhirat dia mampus saja. Tiga, nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, Yang dilanggar. Semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini, kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa, katanya. Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Wah. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Betul nggak? Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Jadi boleh hanya merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Masih apa sih kecurangan yang ditemukan oleh TPN, Pak? Oh banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus kita bicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia. Ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Oke, makin panas ya. Langsung lakukan rapat besar. Tampak merasa dicurangi habis, Megawati, Ganjar, dan TPN resmi putuskan hal mengejutkan ini. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, baru saja menghadiri pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan beberapa petinggi partai pendukung.
Pertemuan berlangsung di gedung high-end Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan-perkembangan terakhir, kata Ganjar kepada awak media, Kamis 15/2/2024. Kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja, ungkapnya. Pertemuan tersebut juga membahas persoalan dugaan kecurangan yang ditemukan beberapa pihak. Iya, banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematis, masif. Ini yang sifatnya laporan, ujarnya. Meski demikian, Ganjar meminta semua pihak untuk menunggu hasil yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Selain itu juga hadir Wakil Calon Presiden Mahfud MD dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsjad Rasjid, Ketum Partai Hanura Oesman Sabtaodang AOSO, dan Benir Hamdani, Ketua Umum Perindo Haritanoe Soedibjo. Hasto hitung cepat dinilai anomali. PDIP nyatakan siaga 1 atas dugaan kecurangan pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan siaga 1 menyikapi hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang dinilai anomali. PDIP disebut berpedoman pada proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari bawah, yakni tempat pemungutan suara, TPS, hingga tabulasi nasional di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Pedoman kami sangat jelas, kita menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah. Tapi hasil quick count ini membuat kami menyatakan siaga 1 untuk melihat kembali keseluruhan proses dari hulu ke hilir, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dari hulu ditandai dengan merancang atau merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, MK. Di tengahnya, terjadi berbagai intimidasi yang masif, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadi kantong suara PDI Perjuangan, kata Hasto. Makanya sangat anomali hasilnya. Quick count, terlihat aneh karena gapnya jauh sekali. Bahkan Pak Rosan Roslani, Ketua TKN Prabowo Gibran, sendiri mengatakan kaget dengan hasil quick count, kata Hasto. Menurut Andi, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis bersama tim juga terus menganalisa laporan dan video terkait adanya pelanggaran. Itu yang sedang kami cermati, bahwa kami mengamati laporan-laporan dan video yang beredar. Ada hasil dari rapat-rapat di daerah tentang apa yang terjadi. Itu kami cermati. Bang Todung sudah mengumpulkan timnya untuk menganalisa laporan-laporan itu. Semoga yang di awal proses pemilu 2024 ini, yang kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi, bisa menghasilkan pemilu demokratis dan komitmen kita yang mengawal prosesnya secara baik, kata Andi. TPN Ganjar Mahfud, Pilpres diwarnai kecurangan terstruktur, masif, sistematis. Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid, menyatakan, pihaknya mendapat banyak temuan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis di pemilihan presiden, pilpres, terus matematifar. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Posko, Pemenangan Ganjar Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor Naido, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 2024. Kami mendapatkan informasi bahwa banyak sekali temuan bahwa proses Pilpres 2024 dinodai berbagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif, kata Arsjad Rabu. Arsjad menuturkan, sudah banyak laporan dugaan kecurangan yang masuk ke TPN. Saat ini, tim hukum tengah melakukan investigasi untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Ia pun berterima kasih kepada para pendukung yang sudah melaporkan kecurangan tersebut lewat beberapa bukti yang diberikan kepada tim. Sudah berani ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS-TPS masing-masing, ungkap Arsjad. Lebih lanjut, Arsjad meminta pendukung untuk sabar dan jangan sedih atas hasil hitung cepat,
quick count Jangan suara. sedih. Sebab penghitungan suara masih terus berlangsung, meski hasil quick count menunjukkan keunggulan. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kadin nonaktif ini juga meminta semua pendukung untuk terus menjaga dan mengawal proses demokrasi yang berlangsung. Jadi sekarang penting untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan yang terjadi. Nanti teman-teman pendukung semua jangan stop, terus kawal, terus jaga supaya bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, tutur dia. Oke. Bingung mau komentar apa ya. Daripada Ujang salah ngomong, silakan kalian berpendapat ya. Terima kasih sudah mampir nonton bareng bersama Ujang. Sehat selalu, lancar rezeki. Selamat beraktivitas. Ujang Halu pamit, sampai jumpa.